Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Yesi dalam pelajaran sejarah Indonesia ya, atau sejarah wajib kelas 10. Jangan lupa subscribe dan like akun YouTube-nya ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Materi yang lalu saya kira anak-anak masih ingat ya. Materi yang lalu itu tentang, ya betul sekali, kronologis. Kemarin kita mengamati ada peristiwa kecelakaan mobil. Sekarang kita coba mengamati ini. Kira-kira ini gambar apa nih? Ya betul, ini adalah gambar ruang. Nah, kita akan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan ruang. Nah, selain ruang juga waktu, time. Nah, kita akan belajar tentang konsep berpikir sinkronik. Apa sih konsep berpikir sinkronik dalam sejarah dan bagaimana contoh konsep berpikir sinkronik dalam sejarah? Dan bagaimana menerapkan konsep berpikir sinkronik dalam penulisan sejarah. Nah, itu yang akan kita pelajari kali ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada peristiwa sejarah ya. Kita lihat ada peristiwa sejarah. Apa ini? Ya, betul sekali, ini adalah peristiwa sekitar proklamasi. Ada peristiwa pembacaan naskah teks proklamasi. Kemudian setelah pembacaan teks ada kita berdoa bersama, sebelumnya ada merumuskan naskah, kemudian di sini ada pengibaran bendera merah putih. Nah, itu adalah peristiwa sejarah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya melihat sisi sinkronik dari sebuah peristiwa sejarah? Itu yang akan kita pelajari. Nah, sinkronik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti sin, dengan, dan kronos yang artinya waktu. Berarti sinkronik itu meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, kenapa tadi gambarnya adalah sebuah ruang? Karena di dalam proses sinkronik itu kita, di dalam konsep berpikir sinkronik itu kita akan belajar tentang keadaan yang benar-benar terjadi dalam suatu peristiwa sejarah, suasananya seperti apa, kemudian apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu peristiwa sejarah. Itu konsep berpikir sinkronik. Nah, sinkronik mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah. Misalnya tadi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, kita harus mengkaji secara sinkronik. Itu berarti gimana? Nah, berarti apa sih yang sebenarnya terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan? Bagaimana sih suasananya? Oh, kita masih takut-takut dengan tentara Jepang pada waktu itu, karena banyak tentara Jepang yang masih berjaga-jaga supaya Indonesia itu tidak menggugat untuk merdeka setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, ciri-ciri konsep berpikir sinkronik: mengkaji pada masa tertentu, jadi masanya itu hanya tertentu saja, kemudian menitik beratkan pada strukturnya, bersifat horizontal, artinya dia mengkaji setiap peristiwa itu dengan sangat mendalam, misalnya horizontal. Kemudian cakupannya, kajiannya lebih sempit, memiliki sistematis yang tinggi, dan tidak ada konsep perbandingan. Itu ciri-cirinya. Kemudian Contohnya, suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 atau suasana pada tragedi G30 SPKI. Nah, jadi suasana ini yang menunjukkan konsep berpikir sinkronik. Nanti akan beda lagi dengan konsep berpikir diakronik. Akan kita pelajari di materi selanjutnya.
Nah, ini kalian bisa berdiskusi ya, karena kita nggak bisa bertemu secara langsung, bisa melakukan diskusi daring dengan internet, mencari tentang krisis ekonomi, bisa memilih, jadi nggak usah berkelompok ya, pribadi aja bisa memilih krisis ekonomi 1998, peristiwa 10 November, atau Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda kalian kaji dengan konsep berpikir sinkronik. Nah, dari sini anak-anak bisa menyimpulkan apa itu konsep berpikir sinkronik ya. Jadi menitik beratkan pada gejala, pola-pola atau karakter. Kemudian contohnya tadi apa, peristiwa suasana pada proklamasi kemerdekaan 1945, atau peristiwa suasana ketika peristiwa tragedi G30 SPKI, itu sebagai contoh. Kemudian dengan memahami konsep berpikir sinkronis, maka kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan konsep berpikir sinkronis, kemudian contoh. Nah, tadi sudah ada ya di simpulan ya. Nah, yang menjadi hal yang penting sekarang adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi konsep sinkronis itu. Nah, kita bisa lihat terutama tadi ya, pada peristiwa proklamasi kemerdekaan yang sudah kita kaji dengan konsep sinkronis, maka kita bisa belajar bagaimana kerja keras dan pantang menyerah, semangat dan kekompakan serta solidaritas dari pahlawan-pahlawan kita ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus bisa mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.